Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman seprofesi barbershop pangkas rambut? Saya harap kalian baik-baik saja dan diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya waktu sebelum jadi tukang pangkas rambut. Nah, waktu itu saya berawal dari kelas 3 SD. Saya mencoba menggunting rambut anak-anak. Dan pada waktu itu saya nggak sengaja waktu main-main tempat saudara, dan ada saudara saya yang rambutnya gondrong, dan saya pun disuruh neneknya untuk dipangkas rambutnya. Awalnya saya tidak mau karena saya takut rambut tadi jadi rusak, karena itu awal pertama saya baru megang gunting. Memang sih orang tua saya bisa mangkas saya. Dari awal orang tua saya mangkas saya perhatikan dari kaca, dan saya di situ coba-coba pengen coba-coba berhadiah lah. Nah, di samping itu saya mencoba beranikan diri. Saya pegang gunting, saya cari sisir, lalu saya potong rambut anak-anak tadi. Di situ saya pelan-pelan mengguntingnya, menggunting secara teratur supaya dia rapi, karena baru itu saya belajar. Dan di saat itu waktu sudah selesai saya gunting semua dari samping sampai belakang, adalah teman-teman saya yang melihat, dan dia pun bilang, "Keren pangkasanmu bro." "Ah, ini baru belajar." Bilang, "Pangslah dulu aku," katanya. Ya sudah, saya potong juga. Dan akhirnya teman yang lain pun bercerita bahwasanya saya bisa mangkas. Dan dari segi itulah saya bisa tenar di pondok itu. Waktu itu saya tinggal di pondok atau tinggal di perkebunan. Ya, jadi semua satu pondok itu alhamdulillah saya potongi rambutnya, anak-anak lajangnya, baik orang tuanya dan anak-anak. Dan di situ waktu saya masih kelas 3 SMP, itulah awal mula saya belajar, dan waktu SMA saya mencoba beranikan diri untuk pakai clipper. Jadi saya mencoba pakai ini. Waktu itu saya belum punya modal, dan saya mencoba minjem oleh teman, karena saya dulu kurang modal, orang tua saya pun orang yang kurang mampu. Jadi saya mencoba minjem sama teman. Harganya kira-kira kalau nggak salah clipper ini saya beli 420.000. Dan saya beli semprotannya, beli sisir, penghapus, dan tempat cukurnya, semualah. Kalau saya ingat saya, mungkin harganya dulu total semua
Habisnya saya 800.000, itu udah komplit. Itu belum pakai kursi ya, belum ada apa-apa, masih pakai ketam, cukur sama ya alat sederhana aja dulu saya. Tempatnya pun saya masih di rumah, di depan rumah. Kalau ada orang pangkas, saya belum punya kursi, masih duduk aja di semen. Terus saya pakai wire panjang itu kan, tarik keluar, di emperan itu saya motong rambutnya. Dan setelah itu, setelah tamat sekolah, saya disuruh abang saya merantau ke Pekanbaru. Saya dicoba buka pangkas di sana, dan di sana saya kontrak tempat per bulannya kalau nggak salah 175.000, dan kursinya pun kursi atom. Nah itu yang warna biru itu, kalau ingat saya waktu saya buka pangkas terutama kali. Dan rasa tidak ada was-was saya membuka pangkas, padahal saya belum tahu apa-apa, belum nengok teman gimana, belum nengok YouTube segala macam, karena saya dulu kan belum punya HP kan. Belum ada lihat-lihat pengalaman yang lain. Saya mencoba supaya bisa gimana, dan setelah itu saya jalani. Akhirnya pelanggan pun kurang meminati. Kenapa? Karena saya sendiri pun sadar kalau saya kurang pengalaman, satu. Terus yang kedua, sepenuhnya saya tidak memahami apa yang dijelaskan oleh teman-teman itu tadi, teman-teman saya. Tapi saya terus memaksa, kalau bisa aku harus bisa. Nah, jadi ada teman yang datang, dia memang sudah berpengalaman, menawarkan saya untuk menjadi partnernya dan bekerja sama dia. Dan di situ saya mau, karena aku sendiri tahu kalau aku belum tahu apa-apa tentang mangkas ini. Dan di situ aku mau, dan besoknya saya pergi ke tempat pangkas dia dan bekerja sama-sama dia selama, kalau nggak salah, hampir 1 tahun ya. Lalu itu sesudah itu saya pulang kampung. Dalam 1 tahun itu bekerja sama dia, saya pulang kampung. Saya merantau kemarin di Pekanbaru ya, karena rumah saya di Medan, di Kisaran. Jadi saya pulang kampung. Terus di situ saya tidak pulang lagi ke Pekanbaru tadi, ke tempat teman tadi kan. Jadi alat-alat saya ini saya bawa pulang. Itu di rumah saya pengen buka sih sebenarnya, cuma pikir-pikir kok kalau buka pangkas itu, apalagi kalau tempatnya kurang memadai, gimana ya. Terutama satu, dulu aku modal belum ada, terus mau buka pun rasanya tempatnya, situasi. Karena kalau mau buka, terutama kan kita nyewa tempat, modal kursi,
semua peralatannya. Terus saya mencoba merantau lagi ke Medan, di kota Medan. Dan di situ saya mencari pengalaman yang lebih luas. Dan saya bukan satu tempat aja yang saya kerja. Saya berpindah-pindah mencari pengalaman yang lain. Nah, di situ saya tahu bahwasanya, begini caranya, begitu caranya. Nah, jadi di sisi lain, pastinya kalian merasa kalau bisa kita jangan bekerja sama orang lain. Kalau bisa kita kerja sendiri dan buka usaha sendiri. Dan di situ saya mencari modal dulu, terutama saya beli kursi, saya beli peralatan semua lagi supaya lengkap kan. Terus di waktu itu di Medan saya selama 5 tahun, lebih kurang 5 tahun merantau di Medan mencari pengalaman tadi. Dan karena saya sudah permisi sama yang punya tempat pangkas ini, kalau bahwasannya saya mau buka sendiri, dan saya memutuskan buka pangkas sendiri di sini, di Rantau Prapat ini. Dan di Rantau Prapat ini saya alhamdulillah sudah berjalan selama hampir 4 tahun. Alhamdulillah langganan saya sudah lumayan banyak dan bisa berpenghasilan, dan saya pun sudah memiliki sebuah mobil dan rumah. Jadi buat teman-teman yang mau belajar pangkas rambut ini, jangan ragu. Saya contohkan, jangan ragu. Kalau memang kita niatkan aja, jangan separuh-separuh. Karena apa? Kalau kita buka pangkas separuh-separuh, contohnya kita belajar sudah bisa, kita sudah buka, tapi kita istilahnya buka tutup, terakhir ada kerja ini, jadi pangkas tadi nggak pangkas ini tadi nggak diteruskan, dia memilih kerjaan lain, terakhir terbengkalai. Nah, itu tadi yang mengakibatkan pangkas dia jadi tutup. Nah, sekarang saya pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kepada pelanggan saya. Semoga kedepannya lebih baik untuk menjadi pelanggan yang setia. Oke saja, itu saja video dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Itu tadi pengalaman dari 0 sampai sekarang saya menjalani hidup sebagai tukang pangkas. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum baru singgah di channel saya, silakan subscribe, like, dan komen. Bye bye.